saya buka tenda sana. Nah, di sini saya langsung kejadian, benar-benar kejadian. Jam 1 pagi. Nah, sebelum nonton yang ini, baiknya nonton part satunya dulu ya guys, biar nyambung ceritanya. Oke, kita lanjut aja ceritanya ya. Buka tenda sana. Nah, di sini saya langsung kejadian, benar-benar kejadian. Jam 1 pagi di tenda saya tuh kayak ada yang raba-raba. Oh, digerakin dari luar gitu? Iya, di raba gitu. Saya ini orangnya agak susah tidur kalau di gunung. Iya. Karena ya sering nikmatin gitulah, enak. Saking kenikmatan malah tidur. Iya, bener kan. Terus raba-raba gitu, saya ngeliat ada tangan, bayangan tangan gitu. Karena headlamp masih nyambung nih kan. Masih Oh, siluet gitu? Siluet gitu, tangan gitu lah. Akhirnya saya penasaran, saya lihat teman saya. Saya panggil, Van, nggak nyaut. Gitu kan. Dino nggak nyaut juga. Ternyata dia udah tidur di bawah. Ya kan. Terus saya buka, ada bapak baju putih, badannya separuh gini, kepala separuh gitu. Jadi Separuh? Iya, separuh gini lah ya. Oh iya. Ya kan. Dia berdiri menghadap ke jurang yang bawah sungai. Iya. Dia nggak ngomong. Saya keluar, saya jujur, ini lagi coy. Iya, gue ngebayangin merinding gua. Terus gue bilang gini lah, Assalamualaikum, Pak, maaf Pak, cuma semalam aja Pak. Besok udah pergi lagi Pak, balik dari Sentor, saya bilang kan. Besok saya mau ke puncak, habis itu pulang, saya bilang. Saya ngomong gitu dengan ya terbata-bata, ya baca-baca doa yang saya ingat, ya kan. Alhamdulillah Bapak itu nggak ada ganggu lagi, langsung ke bawah gitu tiba-tiba. Jadi nggak terbang, langsung tiba-tiba Langsung lenyap gitu? Iya, lenyap gitu ya ke bawah. Berarti akhirnya saya sampai pagi nggak tidur. Kebayang gitu terus? Bayang terus bapak itu. Tapi saya nggak mukanya. Dia pakai baju putih. Ya, kayak ada topi ya gitulah, ada topi gitu. Kakinya separuh. Gue nggak bisa ngebayangin guys. Separuh. Set deh. Itu paling parah lah yang gue pernah lihat selama naik gunung itu lah. Akhirnya selesai pagi packing, siang malah karena telat karena banyak udah mulai capek kan, letih kan. Iya. Udah hari ketiga. Tadi kita mau pagi, mundur lagi. Agak siangan dikit. Agak siangan. Lagi kita ada cewek nih kan. Iya. Jadi ya harus laki-laki itu harus paham lah keadaan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Iya, benar. Jangan disamakan. Walaupun tuh perempuan ya dibilang pengalaman. Nah, lanjut siang berangkat ke Rawendik ya. Nah, Rawendik. Sampai sana siang nggak ada masalah. Kita lanjut ke pertigaan yang puncak Renggani, Sagupuro sama puncak Arca 3. Arca 3. Nah, terus kita sepakat nih karena udah agak-agak jam 2, sepakat. Kita pilih satu puncak aja, pilih yang mana? Gitu. Oke, gini aja lah, paling enak Renggani paling bagus. Ya kan? Karena teman-teman udah nyiapin template foto ternyata. Kayak foto yang bagus kayak gini. Dari biar mereka teman-teman survei, paling bagus tuh puncak Renggani, karena ada bekas-bekas bangunan candi gitu kan. Iya. Nah, yang patut kalian tahu tuh siapa tuh Rengganis? Nah, dia tuh sebuah putri atau selir dari Kerajaan Majapahit yang diselamatkan oleh rajanya saat itu ketika ada ya macam perang lokal lah. Jadi ada peperangan ya, diselamatkan di sana ya. Iya, diselamatkan di sana. Makanya namanya Agopuro. Harga pura tinggi kan. Iya, pura yang tinggi. Nah, itu mungkin puranya itu mungkin yang di Rengganis. Akhirnya kita ke Rengganis, kita foto-foto sebentar. Ya sujud syukur, terima kasih ya puncak. Balik lagi ke pertigaan, kita nggak lama karena kita ngejar waktu kan. Kita nerobos jalur yang nggak resmi. Nggak resmi, kita jalur yang terobos. Jadi tuh kita turun mau ke Berini kan. Iya. Ini tujuan berikut ini adalah Danau Teman Hidup. Nah, pasti kalian tahu lah, Danau Teman Hidup itu kan udah ikonik Gunung Agopuro lah. Ikonnya lah. Kan. Pokoknya kalau ke Agopuro nggak kesana, ya rugi lah. Akhirnya kita terobos di dalam 2 meter, 3 meter, ada yang hampir nyasar, ada apa.
Terus ya jalan terus, Itu ada jalan setapak itu. nggak ada, bener hilang tembus, Oh, jadi terabas gitu terabas ya. aja. Tapi emang cepet lebih cepet katanya kan. Hmm. Akhirnya sampai di suatu tempat itu semua udah pada kelelahan, Capek banget. tapi semua udah kayak nggak kuat. Kita nggak tahu nih, karena belum ada pernah ke GoPro kan. Iya. Kita nggak tahu udah sampai mana sekarang, Nah. berapa jam lagi ke Danau Kami Hidup. Akhirnya ya udahlah, kita putuskan di mana tempat lapang kita camping, Camp di situ lah. camp sana. Udah mulai lambat jalan udah mulai lapar. Ketemulah tempat lapang, tapi hanya mau satu tenda. Jadi di sana kita 2 tenda nih, buka 3 tenda, sorry. Tenda yang 4 orang, 2 orang, 2 orang. Iya. Saat itu kita buka cuma 1 tenda buat berdelapan. Emang cuma lapaknya segitu doang. Iya. Akhirnya buka-buka, itu semua pada lapar. Udah nggak ada yang makan. Saking capeknya udah nggak kuat gua. Udahlah. Akhirnya ya saya masih ada tenaga sedikit. Saya juga nggak sempat masak nasi. Saya cuma buat air hangat, teh, masih sama dulu lah, saya campur. Saya bagiin teman-teman tuh buat isi perut. Nah, nggak taunya si Miski ini masih ikutin. Buset, masih penasaran nih. Penasaran karena waktu di Cisentor depan masih macai. Oh. Diikutin terus ya kan. Ya gue sih nggak masalah, asal nggak ganggu gue kan. Terus akhirnya Itu tau dari mana Miski masih ngikutin itu? ya si almarhum itu yang paham rasa ya. kan, paham kan, rasa dia diikutin. Terus akhirnya saat lapar tuh benar-benar apapun itu dimakan. Contohnya tuh temen tuh udah lapar, udah nggak bisa masak, ikan teri yang harusnya disangrai, yang digoreng dulu habis sampai kan, baru bisa dimakan. Dia nggak langsung pakai dimakan, mentah-mentah pakai mentega, karena udah nggak ada tenaga buat masak. Iya. Akhirnya makan seadanya, terus tiba-tiba ya kita bercanda lah kan, sebelum tidur kan. Hati-hati nih aku buru, gunungnya bisa tinggi, ya kan. Ini sebenarnya juga kode etik, ya kan? Jangan cerita-cerita lah sebelum kita turun bener-bener kan. Cerita apa? Gue baca di sini ada yang apa, selir hijau, selir biru, selir kuning, merah gitulah. Tapi yang bahaya tuh selir apa gitu. Itu yang sering bikin pendaki hilang. Tapi kalau selir lainnya itu cuma datang di mimpi kita basah. Gitu. Masa sih lu? Beneran gua nggak bohong. Oke lah. Jadi jangan bayangin ya gitu. Oke, gua nggak bayangin. Akhirnya namanya kita manusia kan, mikir apa benar ya kan? Ya benar. Nah, akhirnya ya udah kita tidur 8, biasa udah berdepet-depetan. Pas jam 5 gua terbangun. Gua basah ketemu selir warna biru. Cantik nggak tuh? Cantik. Ingat tau gak, gue lagi di kasur, di ranjang, dan samperin. Ya gue mimpi berhubungan badan sama situ selir. Basah. Bener-bener basah. Akhirnya udah gak ada air kan? Iya. Akhirnya gue keluar tenda, ya bersihin pakai tisu basah gitu kan. Iya. Terus ya tayamum, sholat subuh. Pas udah mulai terang, apa yang terjadi? Itu depannya jurang. Waduh. Tanah lapang, depannya jurang. Lah itu pas bikin camp itu nggak tahu. Nggak tahu lagi udah. Masih sore apa udah malam? Udah malam jam 7 udah nggak tahu lagi. Pokoknya sini agak lapang nih kayak kan. Kita udah pakai headlamp, di lapang. Muat ke tenda, muat, nggak buat. Pas pagi dan semua terheran. Gila ya kita tidur di jurang coy. Satu tidur rasak, habis kita. Rezeki lah kita sama Allah kan. Nah, packing lagi dengan sisa tenaga yang ada, udah jalan pelan-pelan turunin, terus masuklah ke hutan lumut. Hutan lumut lah, tuh nggak ada kejadian lah. Sampailah di Danau Taman Hidup. Itu benar surga, itu the best, keren banget. Icon lah. Icon, pokoknya itu GoPro lah. Terus ya kita pos-posin lah, semua logistik kita keluarin. Kita bantai pokoknya, kita habisin lah hari ini juga, karena hari juga kita harus ke Breni pulang kan. Nah selama perjalanan dari berangkat sampai Danau Taman Hidup, cuaca cerah, sama sekali nggak ada mendung, nggak ada gerimis, cerah terus cuaca. Pokoknya bagus lah. Terus akhirnya kita setelah makan, kita main di Danau Taman Hidup. Nah
ternyata temen gue masih macai. Masih nyetut. Masih nyetut lah pokoknya. Dia ada kayak JT gitu kan. Kalau misalnya aku ada JT gitu kan. Iya. Dia di situ macai dia. Dermaga lah Ya dermaga lah bahasanya. Bahasa kan engineer JT. Terus ya dia masih macai. Nyata yang macai banyak. Dari 8 orang cuman gua dan Izam yang nggak macai, anak UGM psikologi. Cuman dia nggak macai. Nah, akhirnya selesai, mereka pada macai, selesai kan. Di sini kita ngetes mitos. Katanya ada mitos kalau misalnya danau teman hidup ada teriak, gitu kan. Kabut turun, tutup. Kita coba. Coba. Teriak, bener. Cerah, jadi kabut langsung. Kabut. Terus cerah lagi, sampai 3 kali. Kayak kejadian gitu terus Iya, cerah, kita teriak, kabut lagi turun. Terus clear lagi, cerah, teriak, kabut turun. Mungkin inilah kata para danau teman hidup. Dia benar hidup mungkin, saya nggak tahu lah. Ada sih penjelasan ilmiahnya. Ya, saya kurang tahu lah. Pokoknya selesai kayak itu, wah ini bukan mitos lagi nih. Kalau mitos kan agak bau fiktif kan. Ini beneran nyata, tapi bukan fiktif atau udah lu buktiin sendiri ya kan. Cuma gue saya kan nggak merekam. Terus udah saya foto, makan, cabut. Nah, cabut itu tiba-tiba hujan deras. Dari cerah itu. Iya, dari atas hujan deras. Itu kita harus melewatin dulu Bremi yang mukik itu kan. Iya. Ya Senaru mukik, lewatin jadi gitu kan. Nah, ada temen jual almarhum nih. Dia kuliah S3 di Jepang cuma nggak selesai karena sakit kan. Dan semoga dapat yang layak lah. Iya. Si Mas Bimo. Terus dia bercanda sih. Karena waktu kita jalan kan, kita tahu nih kita mau pulang hari terakhir, jadi kayaknya ini kan lah, sepatunya rusak, gitu kan. Dia ngeledek, kayaknya kita dong nih belum pernah jatuh nih gitu. Sepatu gue dong, disebut merek, mereknya M, gua A. Alhamdulillah nggak jatuh ya kan. Setelah itu hujan, dia jatuh terus. Debuk. Gua diem aja. Lu ngapain jatuh izin nih, sampai dia pas megang trekking pole kan, dia jatuh patah trekking pole. Bener-bener nggak boleh sesumbar di gunung, sumbar dia. Akhirnya terus ke jalan ya kan, sampai hutan keluar, kita lewatin ladang pohon jati kalau nggak salah. Itu masih hujan deras, udah masuk maghrib azan, belum terdengar nih kampung. Kita berhenti. Tapi nggak sampai Bremi kos itu. Masih di situ aja. Ini ngapa nih kan? Nggak nyampe. Akhirnya nyampe di Bremi itu jam 8 malam. Kita di pos, lapor, mandi, ya kan? Terus ya akhirnya ketemu cerita orang pos. Dapat kejadian apa aja, langsung nanya gitu. Dia poin ya kan? Dia nggak nanya kabar. Gimana pendakiannya, mantap gak? Gimana? Nggak ada gitu. Cuma nanya, dapat apa di sana? Cerita apa di sana? Nah, ceritalah masalah bapak-bapak yang setengah itu kan. Dia cerita si bapak pos itu bilang, ya itu penunggu shelter. Tempatnya ganggu. Iya, mungkin dia merasa terganggu. Cuman kalau dia terganggu, biasanya dia balik badan. Nampakin muka dia. Nah, kalau dia nggak terganggu, dia ya buang muka ke sana. Wallahu alam lah, pokoknya dari ini ya ini pengalaman pribadi dan teman-teman juga. Setelah ini kita langsung mandi ke Surabaya. Disitulah kita baru cerita semua, unek-unek yang miskala. Nyata pas mimpi itu mimpi basah, bukan gua aja mimpi basah. Semua cowok kena. Beneran. Cewek doang yang nggak mimpi basah. Akhirnya ya kita cerita ya ada yang melihat ini gitu. Cuman yang gua rasakan ya itu. Jadi pokoknya intinya ya ketika kita ke gunung atau alam bebas ya kan, ya hormatinlah alam yang di sana. Pasti ada makhluk atau penunggu kan. Betul. Kayak kita bertamu ke rumah orang, nggak mungkin kita bertamu sombong kan, kan? Jangan sesumbar, ya jangan macem-macem, ya jaga tingkah laku dan sebagainya lah. Itulah pengalaman perjalanan gua Puro tahun 2012 via Bremi, Baderan ke Bremi. Ya. Iya.
Mantep banget. Emang gunung tuh paling, kalau di Jawa ya rutenya paling panjang tuh Argopuro sih emang. Iya, kalau gua juga cek Hmm. GPS itu totalnya 50 kiloan. Waduh, 50 kilo berarti total perjalanan berapa? 4 hari, 5 hari? Itu kan yang di 4 hari ya? Cikasur, Cisentor, Kujuran. Iya, 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Berarti sekitar 1 hari 10 kilo. Wah, mantap itu guys. Ya gunungnya nggak tinggi kan, makanya nih juga nih teman-teman nih yang para penggiat mendaki gunung lah, jangan lihat gunung dari tingginya. Iya benar. Benar. Kayak Gunung Salak cuma 2210, 10 jam coy. Beneran. 2211 pengen Iya. ya. Ya itulah. Nah, itulah pengalaman saya di Argopuro. Tapi masih ada cerita yang lainnya kan bang? Wah, masih banyak, tapi nggak malam ini. Yoman, kita tunggu stay tune cerita berikutnya guys dari Bang Teguh yang udah mantap lah, udah lumayan sering beraktivitas di gunung maupun di pantai. Ya mungkin dari sini kita bisa simpulin ya kan, ya jangan pernah sesumbar. Jangan, maksudnya ya di kalau misalkan lagi bertamu tempat orang itu jangan sesumbar, jangan, ya biasa aja, maksudnya ya biasa aja dengan apa namanya, low profile. Kita harus low profile, harus selalu low profile. Gue juga jarang-jarang sih gue naik gunung beneran. Kayaknya besok kapan-kapan kita bikin video tentang naik gunung, kayaknya seru juga ya guys ya. Kalau gue cuman petualangan, kalau zaman gue kecil petualangan Serina gitu. Kayak gitu-gitu doang, itu asik tuh. Coba besok kapan-kapan kita naik gunung bareng ya Bang Teguh ya. Insya Allah. Ada rencana, insya Allah kalau ada rezeki kita agak keluar dikit nih dari Pulau Batam. Sama kalau cuti kerja di ACC, nah itu yang paling bahaya tuh guys. Cuti kerja itu udah aduh. Kita pendaki cutian sekarang. Cuti baru daki. Oke guys, mungkin gitu dulu untuk cerita hari ini. Tunggu cerita berikutnya di Engineer Nyasar. Dadah.